Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Arsa Prabaswara dan yang menjadi pemandu podcast Blow Up hari ini, yaitu episode ke-3. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang perjalanan inspiratif dalam dunia bisnis dengan narasumber yang gak kalah keren di episode sebelumnya. Beliau ini memiliki usaha di bidang food and beverages atau yang bisa dibilang F&B. Nah, jadi usaha yang dimiliki narasumber kita ini namanya Aneka Boga Istimewa. Namanya unik sekali ya. Oke, Aneka Boga Istimewa adalah usaha yang bergerak di bidang F&B berupa kue kering dan cookies dan lain-lainnya juga. Nah ini nih cocok banget ya buat para mahasiswa di Jatinangor yang hobinya ngemil, apalagi kalau lagi stres, ya kan enaknya makan yang manis-manis ya, yang pasti. Nah, di podcast Blob kali ini cukup spesial nih, karena kita kedatangan satu narasumber nih. Langsung aja kita sambut Kang Ilyas. Oke, halo teman-teman Kemaikis. Kenalin, nama aku Muhammad Ilyas Rashid, biasa dipanggil Ilyas. Aku diamanahi sebagai marketing kreatif di bagian medianya di Aneka Boga Istimewa ini, di mana aku memperkenalkan produk-produk dari Aneka Boga Istimewa itu melalui feeds Instagram dan sebagainya. Oke. Wah, spesial banget nih dari apa tadi ya? Medsos ya, bagian Ya, medsos. Wah, emang Kang Ilyas nih jago ya buat seperti buat feeds di Instagram, buat atau edit-edit yang lain-lain gitu. betul, karena aku sendiri punya banget passion di desain di feeds Instagram dan media sosial lainnya. Wah, menarik banget nih. Boleh nih kalian bisa ngambil skill-skillnya dari Kang Ilyas nih. Bagus banget. Nah, di yang saya tahu ya. Nah, Kang Ilyas nih sebenarnya tuh ada kesibukan lainnya di kampus juga. Katanya berhubungan dengan sama media sosial gitu. Ya, betul banget. Aku lumayan sibuk di Permais dan Ismik nih. Jadi di Permais sendiri aku sebagai asisten manager di bagian informasi dan komunikasi. Itu yang job desk-nya sama kayak kita mengurus konten media sosial. Terus juga ada Ismik, Islamic Economic Competition, sebagai kreatif media yang memegang feeds di Instagram Ismik. Wah, bagus banget ya emang nih Kang Ilyas ya, sangat spesial. Oke, jadi di podcast ini saya punya pertanyaan nih untuk Kang Ilyas. Nah, boleh ceritain sedikit tentang awal mula bisnis Kang Ilyas? Jadi bagaimana bisnis ini bisa berjalan? Kayak awalnya itu keluarga aku dan aku sendiri tuh punya hobi gitu, hobi di masak-masak, terus juga berjualan. Nah akhirnya kita pengen nyalurin hobi kita ini buat sesuatu yang bermanfaat gitu kan, kayak kita dapat uang juga dari apa yang kita suka gitu. Hmm, Akhirnya kita berjualan deh. Di awal-awal itu kita kayak jualan nugget, kayak frozen food gitulah sebagainya. Nah, tapi itu pas 2013 itu kita kayak jualannya dari omongan-omongan aja, kayak belum pernah seserius itu loh, kayak belum punya nama, kayak kita atas nama keluarga aja gitu kayak jualan. Nah, setelah bertahun-tahun ke tahun 2021 yang kata itu lagi masa-masa pandemi Covid, itu keadaan ekonomi keluarga tuh juga pas tuh lagi nggak stabil kan. Nah, oke. akhirnya tuh kita baru mutusin untuk menseriuskan UMKM ini, Aneka Boga Istimewa. Dapatlah nama itu yang dimana kita ingin eh, menaikkan menstabilkan ekonomi keluarga juga, terus juga pengen nyalurin hobi apa yang kita suka dengan mulai lebih serius gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini bisnisnya emang udah agak lama ya? Iya, kayak awal-awalnya tuh juga emang karena suka aja sih sebenarnya. Oh, dari suka aja. Mm-mm. Memang dari kesukaan ini emang terwujud gitu. Mm-mm, betul Kayak Kang. kayak suatu hobi yang
bisa diwujudkan terus bisa dijadikan bisnis itu emang sangat bagus gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang membuat produk ini berbeda dari yang lain? Oke, jadi produk ini yang dibandingkan dengan yang lain, eh, mungkin terletak pada kita sepenuhnya itu homemade gitu, kayak dari pembuatan cookies kita, dibuatan makanan-makanan kita. Terus juga selain homemade kita tetap milih bahan yang premium gitu, yang berkualitas dan pilih. Jadi meskipun kita homemade, kita tetap tuh ngejaga kualitas dari produk itu sendiri. Kita buatnya dengan mementingkan dari cita rasa itu yang pengen kita sampaikan kepada customer. Kita tuh pengen ngasih rasa yang bikin berkesan gitu, yang bikin customer bahagia dan kayak sesuatu yang membuat kita lebih unggul dibandingkan dengan cookies-cookies yang lain. Oke. Boleh kasih tahu nggak itu cookiesnya tuh dalam bentuk soft atau cookies yang keras gitu? Oh ya, kalau cookiesnya itu cookies kering gitu yang kayak crunchy gitu, Oh ya. kayak dalam kemasan toples seperti itu sih, Kang. Berarti F&B ini sebenarnya berarah ke bakery ya, kurang lebih. Iya, bisa juga karena nama sebenarnya kita tuh aneka boga ya. Jadi kayak kita nggak kita berfokus pada sebuah makanan yang manis-manis, tapi kita tetap beragam gitu dari makanan Oh, kita. Sebenarnya kita juga jualan cookies, jualan brownies juga kayak gitu. menarik banget. Mm-mm. Kebetulan saya juga tertarik nih dengan bakery, cookies, dan brownies. Nah, yang kalian juga yang tertarik untuk beli makan yang manis, boleh nih. Menarik banget. Karena bukan cookies saja, ternyata ada yang brownies juga, ada dan dessert yang lain juga ada gitu. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa motivasi Kang Ilyas dalam membangun usaha ini? Oke. Sebenarnya motivasi ini tuh terlahir dari seperti aku bilang tadi di awal, kayak kita tuh punya hobi yang benar-benar pengen disalurkan untuk sesuatu yang bermanfaat dan juga menguntungkan bagi kita juga. Jadi karena itulah kita mulai untuk melakukan usaha yang sekarang dibangun atau aneka boga istimewa, dan juga motivasinya juga karena ingin menstabilkan ekonomi yang ada setelah pandemi Covid itu. Jadi Oke. kita punya keseriusan untuk menjalankan bisnis itu. Oke, mungkin saat pandemi emang ekonominya tidak stabil ya. Iya betul, karena sendiri banyak ekonomi mulai mundur karena juga harus work from home juga kan, Hmm. kayak dimana pada saat itu isolasi. Nah, pas pandemi ini itu untuk seperti supply-nya, bahan pokoknya itu tetap mencari atau sedang tidak dijual dulu gitu, atau masih tetap produksi? Oh oke, sebenarnya bisnisnya itu dibuat bukan pas lagi pandemi covidnya sih, tapi kayak after covid itu gitu, kayak dari di akhirnya itu pas saat pembukaan isolasi itu. Jadi kita tuh baru mulainya tuh pas setelah isolasi itu sudah berakhir, untuk memperbaiki ekonomi yang ada. Jadi kita mencari bahannya itu ada lewat ke agen juga, ke pasar. Terus kita juga eh, di online juga bisa, atau lewat saudara-saudara kenalan yang lainnya. Oke, emang walaupun walaupun ada yang ketidakstabilan ya, tetap Hmm. jalan usahanya. Ya, Oke, lalu pertanyaan selanjutnya nih, kenapa namanya Aneka Boga Istimewa? Apa yang saya dapat tuh memang unik, tapi kenapa gitu? oke. Jadi aneka boga istimewa itu punya sebuah makna. Dari aneka boganya sendiri. Dari aneka boga sendiri ini bermakna kayak apa yang kita jual itu sangat beragam nih makanannya. Kayak tapi kita punya fokus pada kue-kue kering seperti cookies, snowball, nastar, sus kering, terus juga brownies gitu-gitu. Terus tapi sebenarnya kita juga bisa untuk menjual makanan-makanan kayak frozen food tadi yang seperti pada tahun 2013 itu, yaitu somai, batagor.
dan sebagainya. Terus juga kalau istimewa itu karena kita menggunakan bahan-bahan yang premium gitu, dan juga sepenuhnya homemade. Jadi kita memadukan antara homemade dengan bahan-bahan premium yang ada. Wah, emang bagus banget nih. Bahan pokoknya pun premium gitu dan handmade. Berarti emang good quality banget berarti gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, di Aneka Boga Istimewa tuh eh gimana sih Akang nentuin target pasar dan cara Akang berinteraksi dengan target pasarnya gitu? Oke, dari bagaimana cara kami menentukan target pasar. Segmen pasar ini sebenarnya kami mencari dengan merasa apa yang di lingkungan kita, di sekitar kita, mereka sebenarnya tuh sedang membutuhkan apa, dan kita perlu menyediakan apa gitu. Dan setelah kami melihat bahwa masyarakat di sekitar kita, di lingkungan keluarga saya itu menyukai yang manis-manis gitu. Oleh itu, karena itulah kita mulai nih untuk bisnis di bagian yang manis-manis itu, seperti cookies kering tadi, cookies coklat, terus snowball dan nastar. Terus juga awalnya itu juga kita sering nih kayak bawa-bawa makanan yang kita suka buat itu kan, masak-masak sendiri. Hmm. Terus kayak ada nih temen yang minta, terus dia merasa suka kan, enak banget buatan kamu. Terus akhirnya kita termotivasi lah untuk melakukan bisnis di apa yang kita hobikan itu. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih. Eh, Gimana sih cara Kang Ilyas nih memanfaatkan media sosial atau platform online untuk mempromosikan usaha? Oke, untuk media sosial sendiri aku gunakan sebagai branding produk, yang dimana kita menunjukkan citra-citra produk kita, yang mana produk kita mengunggulkan sesuatu, terus juga untuk meningkatkan kepercayaan dari customer-customer sendiri. Jadi kita ibaratnya ini media sosial benar-benar tombak utama dalam marketing kita. Begitu, Kang. Oke. Memang sekarang emang begitu ya. Dalam berbisnis atau berwirausaha tuh pasti kita butuhnya namanya sosial media ya untuk mempromosikan ke banyak target pasar. Oke. Nah, dari Kang Ilyas ini ada rencana apa nih buat kedepannya untuk usaha Kang Ilyas tetap maju dan tetap banyak gitu pembelinya? Boleh. Rencana ke depan dari bisnis ini sendiri itu ingin punya tujuan besar, yaitu dapat bersaing di di produk ekspor ke luar negeri. Jadi kita pengen coba bisa masuk ke pasar internasional gitu. Itu tujuan besar kita. Terus juga karena juga masih UMKM, jadi kita punya tujuan pendeknya juga, kayak kita butuh operasional juga, kayak karena dari kita sendiri tuh homemade masih yang buat tuh keluarga-keluarga kita aja, karena kita belum pernah nambah karyawan Belum gitu. ada karyawan ya? Oh, oke. Terus juga kita pengen lebih ningkatin lagi nih promosi di media sosial. Sebenarnya di Instagram juga udah, tapi kita pengen nambah lagi ke ranah yang lain kayak TikTok misalnya. Itu sih rencana ke depannya. Boleh dong spill TikTok atau media sosial lainnya. Oke, boleh. Jadi media sosial di Instagram kita itu namanya Aneka Boga Istimewa. Jangan lupa follow teman-teman ya. Jangan lupa follow. Siapa tahu mereka apa? Ya mereka Ane ini sepertinya menarik semua nih menu-menunya ya. Betul. Ditunggu terus ya teman-teman di media sosial ini. Oke. Nah, ini pertanyaan yang agak mengulang ya. Tapi ini seharusnya emang bagus. Saran atau motivasi apa dari Akang buat mahasiswa atau mahasiswa yang pengen punya usaha sendiri? Saran aku buat kalian yang ingin membuka usaha, yang pertama kalian harus berani untuk mencoba suatu hal, dan kalian harus konsisten terhadap apa yang kalian lakukan. Jangan pernah takut untuk gagal. Ketika kalian gagal, jadikan itu pelajaran, karena pelajaran itu sangat berharga banget untuk kalian maju lebih
ke depan lagi. Terus juga kalian tuh harus menekankan pada kualitas produk kalian, keunggulan kalian dibandingkan produk-produk yang ingin kalian buat. Misalkan harga itu nggak mencapai, eh, atau kata orang itu bilang mahal banget, itu tuh emang artinya dia tuh bukan target pasar kalian. Kalian tuh harus benar-benar tahu target pasar kalian dan tingkatin kualitas produk kalian itu sendiri. Itulah titik di mana kalian harus bisa konsisten di situ. Dan juga Rasulullah pernah bilang bersabda dalam sebuah hadis, yaitu salah satu pintu rezeki itu adalah dengan berdagang, yang dimana itu salah satu pintu rezeki yang besar gitu. Masya Allah. Oke, dan yang saya tahu sendiri tuh untuk memulai bisnis itu juga dengan mempunyai data ya. Agar untuk bisnisnya jalan itu harus kita mempunyai data gitu untuk bisnis itu tetap berjalan dan tidak bangkrut secara langsung gitu. Karena bisnis itu tanpa data itu bukan apa-apa ya. Tuh. Betul, karena kita juga butuh tahu nih kayak kebutuhan pasar itu apa. Jadi kita butuh data. Kayak sebenarnya tuh masyarakat yang ingin kita capai itu butuhnya apa. Barulah kita menyesuaikan apa yang ingin kita produksi untuk masyarakat. Oke, begitu. Nah, ini nih pertanyaan yang terakhir. Ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada penonton kita ini? Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah menyaksikan podcast ini. Semangat terus untuk yang ingin mulai usahanya. Semangat terus juga buat Kema Ekis. Terima kasih atas supportnya juga. Semangat terus. Oke, terima kasih Kang Ilyas sudah memberikan pesan dan kesan. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya atau di podcast ini. Nah, harapannya adalah Kemaikis menemukan podcast ini sebagai podcast yang inspiratif dan motivasi ya. Dan saya juga berterima kasih kepada Kang Ilyas sudah berkesempatan untuk datang ke podcast ini dan membagi cerita yang inspiratif ya dan motivasi dan ilmu-ilmunya itu. Nah, Terima kasih juga ya Kang. Ya, sama-sama. Dan sebelum saya menutupi podcast ini, dan saya ada semacam kenangan dari departemen kita, yaitu botol kaca, botol yang spesial ini dari Ekonomi Kreatif Syariah. Masya Allah. Terima kasih ya. Ya, oke. Oke, mungkin itu saja dari podcast ini. Jangan lupa follow Aneka Boga Istimewa. Betul banget guys. Jangan lupa untuk saksikan terus Aneka Boga Istimewa di Instagram. Siap. Oke, kami cukupkan podcast hari ini. See you in the next episode.